Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini, saya Bang Elgi akan membacakan sebuah cerita di bawah lindungan Ka'bah karya Hamka. Kita doakan semoga beliau yang telah ada di alam barzah diterima iman Islamnya, ditempatkan di tempat yang sangat layak, dan tak lupa kepada keturunannya semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang barokah, amin ya Allah ya Robbal Alamin. Diterbitkan oleh Balai Pustaka nomor 6386, cetakan pertama 2011. Ini mungkin penerbit-penerbit yang lain sudah duluan ya menerbitkannya, cuman Balai Pustaka baru tahun 2011. Ini cerita di bawah lindungan Ka'bah ini tahun 1927 ketika masa kolonial Hindia Belanda. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Surat dari Mesir. Sudah saya terima surat sahabat yang terkirim bulan yang lalu. Mula-mula saya sangat bersedih hati, sebab semenjak kita bercerai-cerai di Jeddah, tak pernah saya menerima surat dari engkau lagi. Tetapi setelah surat itu saya terima dan saya baca, hilanglah kesedihan dan kedukaan saya. Nyata bahwa engkau tiada melupakan saya. Maksud yang engkau terangkan itu amat saya setujui. Itulah suatu maksud yang baik, sebab itu adalah suatu hikayat dan kejadian yang mendukakan hati dan merawankan pikiran yang kerap kali benar kejadian dalam kalangan pemuda-pemuda kita. Saya setuju maksud sahabat itu. Pertama adalah karangan yang engkau maksudkan itu akan ganti bingkisan kita kepada orang-orang yang menjadi korban itu, antaranya kepada arwah mereka yang suci. Kedua ialah untuk menjadi cermin perbandingan kepada orang-orang yang hidup di belakang mereka. Bukan sedikit pemuda-pemuda yang telah menanggung sebagai yang telah ditanggung oleh kedua orang itu, tetapi sukar orang yang selamat sampai ke akhiratnya. Padahal adalah rindu dendam atau cinta berahi itu laksana lautan jua. Orang yang tiada berhati-hati mengayuh perahu, memegang kemudi, dan menjaga layar, karamlah ia digulung oleh ombak dan gelombang. Tiada akan pernah tercapai selama-lamanya tanah tepi. Tiada ada bantuan yang dapat saya berikan kepada engkau dalam pekerjaan itu. Hanya bersama ini saya kirimkan surat-surat yang semasa kita masih ada di Mekah. Tak sempat saya memberikannya kepada engkau. Demi bila buku itu telah selesai, kirimkanlah kiranya kepadaku barang senaskah guna menghidangkan kenang-kenanganku kepada masa yang telah lampau semasa kita masih bernaung di bawah lindungan Ka'bah. Sahabatmu. Mekah pada tahun 1927. Harga getah di Jambi dan di seluruh tanah ini sedang naik. Negeri Mekah baru saja pindah dari tangan Syarif Hussein ke tangan Ibnu Saud, Raja Hejaz dan Najd dan daerah taklukannya, yang kemudian ditukar namanya menjadi Kerajaan Arabia Saudiyah. Setahun sebelum itu telah naik haji pula dua orang yang kenamaan dari negeri kita. Maka tersiarlah keamanan negeri Hejaz. Ini yang setahun sebelumnya diceritakan di footnote-nya pemirsa, yaitu Haji Umar Said, Cokro Aminoto, dan Kiai Haji Mas Mansur menunaikan ibadah haji pada tahun 1926. Karena itu banyak orang yang berniat mencukupkan rukun Islam yang kelima itu. Tiap-tiap kapal haji yang berangkat menuju Jeddah penuh sesak membawa jemaah haji. Konon kabarnya belumlah pernah orang naik haji seramai tahun 1927 itu, baik sebelum itu ataupun sesudahnya. Waktu itulah saya naik haji dari Pelabuhan Belawan. Saya telah berlayar ke Jeddah menumpang kapal Karimata.
14 hari lamanya saya terkatung-katung di dalam lautan besar. Pada hari ke-15, sampailah saya ke pelabuhan Jeddah di pantai Laut Merah itu. 2 hari kemudian, saya pun sampai di Mekah, tanah suci kaum muslimin sedunia. Alangkah besar hati saya ketika melihat Ka'bah. Tidaklah dapat saya perikan karena dari kecilku, sebagai kebiasaan tiap-tiap orang Islam, Ka'bah dan menara Masjidil Haram yang 7 itu telah menjadi kenang-kenanganku. Saya injak tanah suci dengan persangkaan yang baik. Saya hadapi tiap-tiap orang yang mengerjakan ibadat dengan penuh kepercayaan bahwa mereka pun merasa gembira yang sebagai saya rasai itu. Mula-mula saya menyangka bahwa di negeri yang suci itu saya tidak akan bertemu dengan kejadian yang ganjil atau hikayat yang sedih dalam kehidupan manusia. Sebab sangka saya tentu saja selain dari diri saya sendiri, orang-orang yang datang ke sana itu adalah orang-orang yang gembira dan mampu yang banyak tertawanya daripada tangisnya. Tetapi rupanya di mana jua pun di atas dunia ini, asal ditempati oleh manusia, kita akan bertemu dengan yang tinggi dan yang rendah. Kita akan bertemu dengan kekayaan dan kemiskinan, kesukaan dan kedukaan, tertawa dan ratap tangis. Saya telah mendengar di antara azan yang sayup-sayup sampai di puncak menara yang 7. Di antara gemuruh doa manusia yang sedang berkeliling atau tawaf di sekitar Ka'bah, di antara takbir umat yang sedang berlari pergi balik antara Bukit Sofa dan Marwah, saya telah mendengar ratap dan rintih seorang makhluk Tuhan sayup-sayup sampai antara ada dengan tiada, hilang-hilang, timbul di dalam gemuruh yang hebat itu. Sebagai kebiasaan jemaah dari tanah Jawa, saya menumpang di rumah seorang syekh yang pekerjaan dan pencahariannya semata-mata dari memberi tumpangan bagi orang haji. Di hadapan kamar yang telah ditentukan syekh untuk saya, ada pula sebuah kamar berukuran kecil yang muat 2 orang. Di sana tinggal seorang anak muda yang baru berusia kira-kira 23 tahun. Badannya kurus lampai, rambutnya hitam berminyak, sifatnya pendiam, suka bermenung seorang diri dalam kamarnya itu. Biasanya sebelum kedengaran azan subuh, ia telah lebih dahulu bangun, pergi ke masjid seorang dirinya. Menurut keterangan syekh kami, anak muda itu berasal dari Sumatera, datang pada tahun yang lalu. Jadi adalah dia seorang yang telah mukim di Mekah. Melihat kebiasaannya yang demikian dan sifatnya yang saleh, saya menaruh hormat yang besar atas dirinya, dan saya ingin hendak berkenalan. Maka dalam 2 hari saja berhasillah maksud saya itu. Saya telah beroleh seorang sahabat yang mulia dan patut dicontoh. Hidupnya amat sederhana, tiada lalai dari beribadat, tiada suka membuang-buang waktu kepada yang tiada berfaedah. Lagi amat suka memperhatikan buku-buku agama, terutama kitab-kitab yang menerangkan kehidupan orang-orang yang suci, ahli-ahli tasawuf yang tinggi. Bila saya telanjur membicarakan dunia dan hal ihwalnya dengan amat halus dan tiada terasa pembicaraan itu dibelokkannya kepada kehalusan budi pekerti dan ketinggian kesopanan agama, sehingga akhirnya saya terpaksa tunduk dan memandangnya lebih mulia daripada biasa. Baru 2 bulan saja semenjak awal Ramadan sampai Syawal, pergaulan saya dengan dia telah banyak saya tertarik olehnya di dalam menuju kesucian, terutama di negeri yang semata-mata untuk beribadat itu. Tetapi pergaulan yang baik itu tiba-tiba telah terusik, sebab dengan kapal yang paling akhir telah tiba seorang teman baru dari Padang. Entah karena kebetulan saja atau disengaja lebih dahulu, ia telah menjadi jemaah syekh kami pula. Sahabat saya yang baru itu amat terkejut melihat bahwa sahabat saya ada di Makkah. Rupanya tidak disangka-sangkanya mereka akan bertemu di sana, dan sahabat saya pun rupanya tidak pula menyangka akan bertemu dengan saudara baru itu. Nama sahabat saya ialah Hamid dan nama saudara baru itu Saleh. Saleh menurut keterangannya hanya 2 atau 3 hari saja sebelum naik haji akan tinggal di Mekah. Dia akan pergi ke Madinah lebih dahulu. 2-3 hari pula sebelum jemaah haji ke Arafah, ia kembali ke Mekah. Setelah selesai mengerjakan haji, dia akan meneruskan perjalanannya ke Mesir menyambung pelajarannya. Setelah mustaid atau siap, Saleh baru berangkat ke Madinah.
Kedatangan sahabat baru itu mengubah keadaan dan sifat-sifat Hamid. Entah kabar apa agaknya yang baru dibawa Saleh dari kampung yang mengganggu ketentraman pikiran Hamid. Ia bertambah sungguh membaca kitab-kitab, terutama tasawuf karangan Imam Ghazali. Kadang-kadang kelihatan ia bermenung seorang diri di atas sutuh-sutuh rumah tempatnya tinggal. Ini sutuh ini pemirsa diterangkan yaitu atap rumah yang datar seperti rumah-rumah di negeri Arab. Melihat tenang-tenang kepada gelaah atau benteng-benteng tua di atas puncak Jabal Hindi, saya seakan-akan tiada dipedulikannya lagi. Satu kali terlihat oleh saya ketika saya mengerjakan tawaf keliling Ka'bah, ia bergantung kepada kiswah, menengadahkan mukanya ke langit. Air matanya titik amat derasnya membasahi serban yang membalut dadanya. Kedengaran pula ia berdoa, "Ya Allah, kuatkanlah hati hambamu ini." Sebenarnya saya ini pun seorang yang lemah hati. Kesedihannya itu telah pindah ke dada saya, meskipun saya tak tahu apa yang disedihkannya. Kabar apakah agaknya yang dibawa Saleh dari kampung? Apakah sebab Hamid bersedih hati demikian rupa? Dunia yang manakah yang telah memutuskan harapannya? Tipu daya siapakah yang telah melukai hatinya hingga ia berhal demikian itu? Itu senantiasa menjadi soal kepada saya. Pada suatu malam sedang ia duduk seorang dirinya di atas sutuh, di atas sebuah bangku yang berhamparkan daun kurma berjalin, memandang kepada bintang-bintang yang memancarkan cahayanya yang indah di halaman langit. Saya beranikan hati mendekatkan diri dengannya. Maksud saya kalau dapat hendak membagi kedukaan hatinya. "Saudara Hamid," kata saya. "Oh, saudara, duduklah kemari," katanya pula sambil memperbaiki duduknya dengan mempersilahkan saya. Setelah sama-sama duduk, ia pun menanyakan keramaian orang haji dan kami pun memperkatakan keadaan pada tahun itu. Tiap-tiap perkataan terhadap kepada tanah air, pembicaraan diputarnya kepada yang lain, serupa ia tak suka. Maka akhirnya hati saya tidak tahan lagi. Saya pun berkata, "Sudah lama saya perhatikan hal ihwalmu, saudara. Rupanya engkau dalam duka cita yang amat sangat. Agaknya engkau kurang percaya kepada saya, sehingga engkau tak mau membagi-bagi kedukaan itu dengan saya. Sebagai seorang kawan yang wajib berat sama memikul dan ringan sama menjingjing, apabila jauh dari tanah air, sewajibnya lah saya engkau beritahu apakah yang menyusahkan hatimu sekarang, sehingga banyak perubahanmu daripada yang biasa." Ia melihat kepada saya tenang-tenang. "Katakanlah kepada saya, wahai sahabat," ujar saya pula. "Saya akan menolong engkau sekadar tenaga yang ada pada saya. Karena meskipun kita belum lama bergaul, saya tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan engkau kepada diri saya." "Ini satu rahasia, Tuan," katanya. "Akan saya pikul rahasia itu jika engkau percaya padaku. Setelah itu, saya kunci pintunya rapat erat-erat. Kunci itu akan saya lemparkan jauh-jauh sehingga seorang pun tak dapat mengambilnya ke dalam hatiku lagi." Mendengar ucapan saya itu, mukanya kembali tenang dan ia berkata, "Jika telah demikian Tuan berjanji, tentu Tuan tidak akan menyia-nyiakan janji itu. Dan saya telah percaya penuh kepada Tuan. Karena kebaikan budi Tuan dalam pergaulan kita selama ini, saya akan menerangkan kepada Tuan sebab-sebab saya bersedih hati. Akan saya paparkan satu persatu, sebagaimana berkata-kata dengan hati saya sendiri. Memang saya harap Tuan simpan cerita perasaan saya ini selama saya hidup. Tetapi jika saya lebih dahulu meninggal daripada Tuan, siapa tahu ajal di dalam tangan Allah. Saya izinkan Tuan menyusun hikayat ini baik-baik. Mudah-mudahan ada orang yang akan meratap memikirkan kemalangan nasib saya, meskipun mereka tak tahu siapa saya. Moga-moga air matanya akan menjadi hujan yang dingin, memberi rahmat kepada saya di tanah pekuburan." Air mata saya terpercik mendengarkan perkataannya itu. Ia bermenung kira-kira 2 atau 3 menit,
di antara gemuruh suara manusia yang hampir sunyi di dalam Masjidil Haram itu, di antara doa beribu-ribu makhluk yang sedang berangkat ke langit ke hadirat Tuhan, sahabatku itu mengumpulkan ingatannya. Awan gelap yang menutup keningnya hilanglah dari sedikit ke sedikit. Setelah itu ia menarik napas panjang seakan-akan mengumpulkan ingatan yang bercerai-berai, dan ia pun memulai perkataannya. Masa saya masih berusia 4 tahun, ayah saya telah wafat. Dia telah meninggalkan saya sebelum saya kenal siapa dia dan betapa rupanya. Hanya di dinding masih saya dapati gambarnya. Gambar semasa ia masih muda, gagah dan manis. Ia meninggalkan saya dan ibu di dalam keadaan yang sangat melarat. Rumah tempat kami tinggal hanya sebuah rumah kecil yang telah tua, yang lebih pantas kalau disebut gubuk atau dangau. Kemiskinan telah menjadikan ibu putus harapan memandang kehidupan dan pergaulan dunia ini, karena tali tempat bergantung sudah putus dan tanah tempat berpijak sudah terbang. Hanyalah saya yang tinggal, jerat semata tempat dia menggantungkan pengharapan untuk zaman yang akan datang, zaman yang masih gelap. Meskipun masa itu ibu masih muda dan ada juga 2-3 orang dari kalangan saudagar-saudagar atau orang-orang berpangkat yang memintanya menjadi istri, tetapi semuanya telah ditolaknya dengan perasaan yang sangat terharu. Hatinya masih belum lupa kepada almarhum ayah. Semangatnya boleh dikatakan telah mengikuti ke pekuburan. Di waktu malam ketika akan tidur, kerap kali ibu menceritakan kebaikan ayah semasa beliau hidup. Ia seorang terpandang dalam pergaulan dan amat besar cita-citanya jika saya besar akan menyerahkan saya masuk ke sekolah supaya menjadi orang yang terpelajar. Masa itu daun sedang rimbun, bunga sedang kembang, dan buah sedang lebat. Orang pun datanglah berduyun-duyun menghampirkan diri, mengatakan mama. Mereka itu mendakwakan bersaudara, berkarib, berpamili. Rumah tangga senantiasa mendapat kunjungan dari kiri dan kanan. Tetapi setelah perniagaan ayah saya jatuh dan kemelaratan menjadi ganti segala kesenangan itu, tersisihlah kedua laki istri itu dari pergaulan, tersisih dan renggang dari sedikit ke sedikit. Lantaran malu, ayah pindah ke kota Padang, tinggal dalam rumah kecil yang kami diami itu, supaya namanya hilang sama sekali dari kalangan kaum kerabat itu. Ibu pun menunjukkan kepadaku beberapa doa dan bacaan yang menjadi wirid dari almarhum ayah semasa mendiang hidup, menghamparkan pengharapan yang besar-besar kepada Tuhan, seru sekalian alam, memohonkan belas kasih-Nya. Karena di dalam umur yang semuda itu telah ditimpa sengsara yang tiada berkeputusan, tidaklah sempat saya meniru meneladani teman sesama anak-anak. Di waktu teman-teman bersukaria bersenda gurau, melepaskan hati yang masih merdeka, saya hanya duduk dalam rumah di dekat ibu, mengerjakan apa yang dapat saya tolong. Kadang-kadang ada juga disuruhnya saya bermain-main, tetapi hati saya tiada dapat gembira sebagai teman-teman itu, karena kegembiraan bukanlah saduran dari luar, tetapi terbawa oleh sebab-sebab yang boleh mendatangkan gembira itu. Apalagi kalau saya ingat bagaimana dia kerap kali menyembunyikan air matanya di dekat saya, sehingga saya tak sanggup menjauhkan diri darinya. Setelah saya agak besar, saya lihat banyak anak-anak yang sebaya saya menjajakan kue-kue. Maka saya mintalah kepadanya supaya dia sudi pula membuat kue-kue itu. Saya sanggup menjualkannya dari lorong ke lorong, dari satu beranda ke rumah orang ke beranda yang lain. Mudah-mudahan dapat meringankan agak sedikit tanggungan yang berat itu. Permintaan itu terpaksa dikabulkannya, sehingga akhirnya saya telah menjadi seorang anak penjual kue yang terkenal. Hatinya kelihatan duka memikirkan nasib saya. Anak-anak yang lain di waktu pagi masuk bangku sekolah, saya sendiri tidak. Laba penjualan kue-kue itu hanya cukup untuk makan sehari-hari. Orang lain pun tak ada tempat meminta bantu. Sakit, senang adalah tanggungan sendiri.
Umur saya telah masuk 6 tahun. Setahun lagi sudah mesti menduduki bangku sekolah. Walaupun sekolah yang semurah-murahnya, sekolah desa misalnya. Tetapi yang akan menolong dan membantu tak ada sama sekali. Tetapi ibu kelihatan tidak putus harapan. Ia berjanji akan berusaha supaya kelak saya menduduki bangku sekolah. Membayarkan cita-cita almarhum suaminya yang sangat besar angan-angannya, supaya kelak saya menjadi orang yang terpakai dalam pergaulan hidup. Waktunya habis pemirsa. Dicukupkan sekian, semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.